Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun di tengah kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung di ruang gereja, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya secara online. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita di minggu pagi hari ini, saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Mari saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan ibadah kita. Panggilan beribadah. Panggilan beribadah terambil dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara bertanggapan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bersama-sama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian To God Be the Glory. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan, agar di kesempatan kali ini kami benar-benar fokus hanya pada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel.
Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempi-soraklah hai rahim bumi. Bersama-sama bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan sebuah pujian, dan biarlah pujian yang akan kita nyanyikan terus mengingatkan kita untuk selalu memuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Dan biarlah dalam kehidupan kita selalu menaruh pengharapan dan juga kepercayaan kita kepada Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian In Christ Alone. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan setiap orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya bagi kita untuk bersyafaat kepada Tuhan, dan di akhir doa syafaat ini Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala kita dan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang selalu kami puji dan sembah lewat Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini untuk berkumpul bersama-sama meskipun tidak secara langsung, tapi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, bantu setiap kami Tuhan untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang, kami mau mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami yang telah menyakiti hati-Mu Tuhan, telah mengecewakan Tuhan. Namun Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang terus memelihara kami meskipun terkadang kami tidak setia terhadap Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk belajar, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang, kami mau berdoa untuk salah satu isu global yang menjadi pergumulan seluruh masyarakat dunia saat ini. Tuhan, kami sedang bergumul dengan pandemik ini Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemik ini akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap menjadi terang dan tetap menjadi garam di tengah kondisi seperti ini Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan mau memberkati agar di tengah pergumulan kami selalu mengingat Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini kami mengingat Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Ajarlah kami Tuhan agar kami selalu mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, dan berikanlah kami hati yang mau terus belajar untuk mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Bantulah kami Tuhan agar kami selalu bekerja sama, saling bergandengan tangan untuk menghadapi wabah virus corona yang sedang kami pergumulkan hingga dengan saat ini. Bapa, ini saja doa dan permohonan kami. Kini kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan perpuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Perpuluhan dan persembahan syukur kita yang akan kita berikan di minggu pagi hari ini didasarkan atas satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, "Come people of the risen King."
Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, Tuhan, kami bersyukur sekali atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati agar setiap apa yang kami berikan, kami dapat memberikannya dengan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan dan lain sebagainya, Tuhan. Ajarlah kami juga, Tuhan, untuk dapat mempersiapkan dan memberikan persembahan, yaitu tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan, ini saja doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita agar firman Tuhan yang nanti kita dengar, kita dimampukan oleh Tuhan, agar kita juga bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sembari kita mempersiapkan hati kita, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Selamat pagi saudara-saudara dalam Kristus. Saya sungguh mengucap syukur boleh membagikan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Kita akan melanjutkan studi kita dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat ke-13 sampai ke-18. Bagi saya,
Pasal 4 dari kitab 1 Tesalonika adalah pasal yang menceritakan bagaimana kita hidup harus menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka Paulus mengencourage kita untuk tetap hidup menyenangkan Tuhan. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, dari ayat 1 sampai 8, Paulus mengatakan kita diminta untuk menyenangkan Tuhan dengan menjaga kekudusan kita, menjaga tubuh kita, menghindari tubuh ini dari percabulan. Karena ketika kita mencabulkan diri kita atau terlibat di dalam percabulan, kita tidak mengasihi sesama kita. It's not about your body itself, but your love to your neighbor. Lalu di dalam ayat 9 sampai 12 minggu lalu, kita belajar bagaimana Paulus meminta kita untuk mengasihi sesama kita. Dan Paulus mengatakan kita mengasihi sesama kita dengan tidak kepo, dengan tidak urusan orang lain terlalu banyak, tetapi justru mengurus diri kita sendiri, menghidupi apa yang harusnya kita hidupi, dan bekerja dengan tangan kita, sehingga kita tidak menjadi beban bagi tubuh Kristus yang lain. Saudara, kita diminta untuk tidak menjadi sampah masyarakat. Kita diminta untuk mengasihi komunitas kita dengan menjaga kehidupan kita lebih dan lebih baik lagi, saudara. Maka di dalam kehidupan kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya, Paulus meminta kita untuk menyenangkan Tuhan dan mengasihi sesama. Bukankah ini intisari dari hukum yang terutama? Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, di bagian kita pagi ini, ayat 13 sampai 18, Paulus mengingatkan kita untuk menyenangkan Tuhan dengan 3 cara. Yang pertama, mengingat kebenaran firman Tuhan, mengingat ajaran Tuhan di tengah-tengah orang yang tidak mengerti ajaran Tuhan. Yang kedua, Paulus mengingatkan kita untuk menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan kita, memperlihatkan kepada dunia bahwa pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang benar, pengharapan yang kita hidupi, bukan cuma kita katakan, saudara. Dan yang ketiga, Paulus meminta kita untuk menyenangkan Tuhan dengan kembali mengasihi sesama kita, dengan mengencourage satu sama lain, menghibur satu sama lain, memberitahukan kepada mereka tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, menghidupi pengharapan kita dengan mengasihi sesama, dengan menunjukkan pengharapan sejati ini, maka Tuhan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mari kita baca teks kita pagi hari ini dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan yang kudus, yang tidak bersalah, yang tidak membawa kita kepada kesalahan, bagi saudara dan saya, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami menerima kebenaran firman Tuhan sebagai sesuatu yang yah dan amin. Tetapi kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar kami memahami apa yang tertulis. Kiranya pada waktu yang singkat ini,
Roh Kudus boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga menggerakkan seluruh aspek tubuh kami untuk menghidupi apa yang kami dengar, untuk menjalankan apa yang kami pelajari. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran-Mu, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita semua pasti akan mengalami kedukaan. Siapa dari kita yang tidak akan mengalami kedukaan? Jika saudara pernah hidup, saudara mesti ingat, saudara pasti mati. Jika kita punya kerabat yang hidup, suatu hari kerabat kita akan mati. Saudara, di tengah-tengah kedukaan, maka sikap kita sebagai orang percaya akan membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang percaya akan mengalami kematian dan kedukaan. Orang yang tidak percaya juga akan mengalami kematian dan kedukaan, tetapi sikap mereka, sikap antara kita dengan mereka, membedakan siapa kita. Saudara, baru-baru ini saya mensyukuri bahwa di dalam komunitas Christ Chapel kita bisa saling melayani di dalam kedukaan. Seorang guru dari Manado yang bertugas di Kupang harus kembali ke Manado, area Manado, karena keluarganya meninggal. Christ Chapel Manado melayatnya. Dan ketika sebaliknya terjadi, seorang dari Kupang yang bertugas di Manado mengalami kedukaan di Kupang dan harus kembali di Kupang, maka Christ Chapel Kupang juga boleh menolongnya. Saudara, ini suatu kasih persaudaraan yang indah di dalam persekutuan Christ Chapel yang kita miliki. Saudara, mari kita lihat teks kita, ayat 13. Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika satu hal yang sangat penting. Dan Paulus mengatakan demikian. Selanjutnya, saudara, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus tidak mau jemaat Tesalonika tidak mengetahui, uninformed, atau dalam bahasa lain juga to be ignorant. Saudara, kata to be ignorant yang digunakan di sini atau dalam bahasa Indonesia tidak mengetahui, ini bukan sekedar tidak tahu, saudara. Yang digunakan adalah agnoeo, yang juga merupakan akar kata dari agnostik. Sepertinya kita tidak bisa tahu. Maka kata agnoeo juga memiliki makna pertama, tidak tahu apa yang Paulus katakan. Tetapi juga memiliki makna kedua, tidak mau tahu apa yang Paulus katakan. Dan makna ketiga yang lebih parah lagi, belaga nggak tahu apa yang Paulus katakan. Ketika Paulus mengatakan ini jangan ignorant, jangan seperti nggak tahu, maka dengan kata lain Paulus sedang mengingatkan mereka. Artinya ada kemungkinan mereka sudah tahu atau sudah pernah dengar. Kalau saudara membaca pasal 1 dari kitab Tesalonika, itu juga dikatakan bahwa, pasal 2 tepatnya, dikatakan bahwa mereka telah menerima pengajaran-pengajaran Paulus. Dan kalau saudara melihat apa yang Paulus katakan dalam ayat 14-17, Paulus mengatakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam kisah para rasul 17, Paulus mengajarkan mereka tentang kematian dan kebangkitan Kristus selama 3 hari Sabat. Jadi dapat kita simpulkan atau indikasikan bahwa mereka sebetulnya sudah tahu. Sehingga Paulus sebetulnya mengingatkan mereka supaya mereka jangan tidak mau tahu, apalagi pura-pura tidak tahu. Saudara, seringkali ketika kita mengalami sesuatu masalah dan kita membutuhkan jawaban dari firman Tuhan, maka kita perlu mengeceknya, saudara. Apakah saudara sudah pernah tahu atau belum? Kalau saudara belum pernah tahu, saudara bisa membaca firman Tuhan dan bertanya kepada saudara-saudara yang lebih tahu. Tapi seringkali juga kita sebetulnya sudah tahu, tapi kita tidak mau tahu. Kita belaga nggak tahu. Saudara tahu bahwa Tuhan melarang kita melakukan sesuatu, tapi kita mempertanyakannya, apakah benar Tuhan melarang kita? Itu namanya pura-pura nggak tahu, saudara. Atau saudara tahu Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Saudara cek hati saudara. Tidak ada yang tahu selain Tuhan dan saudara bahwa apakah saudara tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, saudara.
Paulus mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini adalah firman Tuhan. Ingat Paulus mengatakan di dalam pasal 4 1 Tesalonika ini bahwa Allah sendiri telah mengajar engkau di dalam Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga dalam pasal 4 ayat 8 Paulus mengatakan jika engkau menolak perkataan-perkataan ini, engkau bukan menolak perkataan Paulus, tapi engkau menolak Allah itu sendiri. Saudara, mengapa untuk masalah kedukaan Paulus mesti mengatakan kepada Tesalonika hal-hal yang demikian? Saudara, orang-orang Tesalonika adalah orang-orang Yunani kebanyakan. Orang-orang Kristen di Tesalonika sebagian besar adalah orang Yunani yang bertobat. Sehingga budaya Yunani sangat kuat di tengah-tengah mereka. Dan orang Yunani percaya bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda. Tubuh adalah jahat, jiwa adalah murni. Sehingga jiwa kematian bagi mereka adalah jiwa meninggalkan sesuatu yang jahat ini. Sehingga jiwa boleh mendapatkan kemurniannya, saudara, atau kesuciannya. Tetapi itu bukan apa yang Alkitab katakan. Nah, orang-orang Tesalonika berkata bahwa kalau sudah mati, maka jiwa dan tubuh tidak akan pernah kembali lagi. Mau juga mengatakan bahwa kalau di dalam orang-orang Kristen Tesalonika, mereka mengatakan, mereka mencampur adukan ini dengan Kristus, maka mereka mengatakan orang yang sudah mati tidak akan bertemu dengan Kristus. Orang yang sudah mati, tubuh dan jiwanya terpisah selama-lamanya. Ini membuat mereka khawatir. Ini membuat mereka sedih ketika kerabat mereka meninggal. Karena mereka berpikir itulah perjumpaan mereka terakhir. Mereka mendengar kebangkitan Kristus, tapi mereka tidak memahami apa artinya. Tetapi apa yang Paulus katakan? Paulus menjelaskan nanti dalam ayat 14-17 bahwa itu bukan ajaran Alkitab. Dan Paulus ingin mengatakan kepada mereka, jangan ignorance, jangan nggak tahu, jangan pura-pura nggak tahu, belagak nggak tahu, bahwa inilah firman Tuhan yang menceritakan tentang kebangkitan dan pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus. Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali kita menyelesaikan masalah kehidupan ini di luar terang Alkitab. Kita mencari jawaban dari dunia ini, sehingga bukan mendapatkan jawaban yang benar, kita mendapat jawaban yang salah. Dan seringkali, gara-gara kita tidak mencari kebenaran dalam firman Tuhan, seringkali kita menjadi stressful, bukan mendapatkan ketenangan. Karena itu pemahaman kita akan firman Tuhan itu sangat penting. Saudara, dalam Mazmur 121 ayat 7 dikatakan Tuhan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka Mazmur 121 mengindikasikan bahwa Tuhan menjaga kita bukan hanya ketika kita hidup, tetapi juga ketika kita mati. Bahkan ketika kita mati, antara kita mati sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan pun menjaga jiwa kita. Kita perlu memahami ini. Bagi kita yang di dalam Kristus, bahwa Kristus Immanuel Principle, Kristus beserta kita ketika kita hidup, ketika kita mati, sampai Yesus datang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Immanuel Principle yang selalu kita bunyikan dengan mulut kita, tapi mungkin kita lupa tentang hal ini. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kita harus semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Maka pengenalan kita akan Tuhan hanya dapat kita pelajari, dapat kita tambahkan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan begitu penting sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat, mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Saudara, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita hanya menjadikan kitab suci ini sebagai objek. Di mana yang saya pahami, di mana yang tidak saya pahami. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan bukanlah objek, tetapi subjek yang akan menundukkan hati kita. Maka ketika saudara membaca firman Tuhan, maka saudara harus membacanya sebagai orang yang siap untuk ditundukkan. Dengan kerendahan hati, kita datang membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak pura-pura tahu. Saudara, Tuhan senang ketika saudara membaca firman Tuhan, maka saudara akan tahu. Tapi Tuhan tidak senang kalau saudara tahu, lalu menjadi pura-pura tidak tahu. Karena itu Paulus mengingatkan kita.
Inilah poin pertama saya, saudara. Tuhan senang ketika kita tidak ignorance kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang ketika kita tidak pura-pura tidak tahu. Tuhan tidak suka kepada orang Kristen yang belagak tidak tahu. Saudara tahu bahwa banyak hal yang Tuhan larang, tapi seringkali kita pura-pura tidak tahu. Terus poin saya yang kedua adalah dalam ayat 14-17 yang mengatakan bahwa inilah yang Paulus ingin ingatkan kepada mereka, bahwa ada pengharapan setelah kematian. Paulus mengatakan 3 hal penting. Yang pertama, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, maka fakta pertama adalah fakta kematian Kristus. Saudara, ini hal yang sama yang Paulus sudah katakan di dalam Kisah Para Rasul 17 ketika pertama kali Paulus menginjili mereka. Kematian Kristus, dosa kita telah dihapus. Maka pengharapan kita karena fakta kematian Kristus, Yesus menggantikan dosa kita. Yesus membayar lunas seluruh dosa kita. Yohanes 5 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Saudara yang di dalam Kristus, kematian Kristus telah memindahkan saudara dari alam maut ke alam hidup. Kematian Kristus telah memindahkan saudara dari orang yang harus dihukum karena dosa, telah dibebaskan dari dosa. Itu pengharapan yang pertama. Pengharapan yang kedua adalah fakta kebangkitan Kristus. Di dalam ayat yang sama, ayat 14, Paulus mengatakan, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Fakta kebangkitan Kristus. Kristus menjadi yang sulung di antara yang lain. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20, yang benar ialah, artinya Paulus sedang mengcounter ajaran-ajaran yang tidak benar, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, Yesus mungkin bukan yang pertama mati, tetapi Dia yang pertama bangkit. Dan artinya kebangkitan Yesus akan menjadi rentetan dari kebangkitan-kebangkitan berikutnya, yaitu orang-orang yang di dalam Kristus ataupun di luar Kristus akan ada kebangkitan. Sebagian orang Yahudi tidak percaya akan kebangkitan orang mati, yaitu orang Saduki, tapi Yesus ingin mengatakan bahwa ada kebangkitan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka fakta kebangkitan Kristus menjadi alasan kedua mengapa kita memiliki pengharapan setelah kematian. Fakta yang ketiga ada di ayat 16, saudara. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Fakta yang ketiga, bukan cuma mati dan bangkit, tetapi Yesus akan datang kembali. Inilah menjadi fakta yang sungguh menyenangkan, karena ketika Yesus datang kembali, Dia akan membawa kita semua yang masih hidup. Saudara, Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 6-8 bahwa kami semua menantikan kedatangan Kristus. Saudara, 3 fakta ini menjadi 3 alasan mengapa kita memiliki pengharapan setelah kematian. Karena setelah Kristus mati, dosa kita dihapus. Setelah Kristus bangkit, maka kita semua juga akan memiliki pengharapan untuk dibangkitkan kembali. Dan Yesus datang kembali akan menyatukan tubuh dan jiwa, tubuh dan roh yang terpisah sementara ini untuk boleh memiliki kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Ini fakta yang tertulis di dalam Alkitab. Pertanyaannya, apakah saudara percaya? Ataukah saudara tidak mau percaya? Ataukah saudara pura-pura tidak tahu bahwa ini yang dikatakan kitab suci? Saudara, fakta berikutnya adalah apa yang akan terjadi pada hari itu. Yang terjadi, saudara,
Yang ayat 14 mengatakan yang mati akan bertemu dengan Kristus. Maka dikatakan di dalam ayat 14, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sangat jelas dikatakan bahwa yang mati akan berkumpul bersama dengan Allah. Saudara, berkumpul. Maka walaupun di dalam bahasa Inggris dikatakan mungkin seperti tidur, karena orang Yunani dan Ibrani sering menggunakan gaya bahasa yang menghaluskan, yaitu tidur sebagai lambang kematian. Tetapi Alkitab tidak pernah punya konsep bahwa orang yang mati, jiwanya tidur sampai Yesus datang kembali. Beberapa denominasi mengajarkan demikian. Ketika kita mati, tubuh kita terbaring di dalam kubur, hancur menjadi debu, dan jiwa kita tidur sampai Yesus datang yang kedua kali. Itu bukan ajaran Alkitab, saudara. Ajaran Alkitab paling tidak dari ayat ini, saudara sudah belajar bahwa yang mati, yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini perkataan Yesus kepada penjahat di kayu salib. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradis, di surga, di Firdaus. Bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab tidak mengajarkan kita bahwa kita akan mengalami unconscious sampai Yesus datang. Tidak. Jiwa kita akan bertemu dengan Kristus. Saudara, pengakuan iman gereja kita, yaitu pengakuan iman Westminster, di dalam pasal 32 ayat 1 berbunyi demikian. Sesudah kematian, tubuh manusia kembali menjadi debu, tetapi jiwa mereka langsung kembali kepada Allah yang telah menganugerahkannya. Pada waktu itu, orang-orang yang di dalam Kristus akan disempurnakan dalam kekudusan. Pada waktu itu kekudusan kita sempurna dan akan diterima di dalam surga. Di sana para jiwa-jiwa ini akan memandang Allah di dalam cahaya dan kemuliaan sambil menantikan kebangkitan tubuh mereka. Tubuh terbaring, jiwa bertemu dengan Kristus, bersekutu dengan Kristus, memandang wajah Kristus dengan kemuliaannya. Kesucian kita, kemurnian kita, sanctification kita selesai pada waktu itu, saudara. Tetapi jiwa orang-orang yang di luar Kristus akan dibuang ke dalam neraka. Dan di sana mereka tetap tinggal dalam penganiayaan dan kegelapan yang paling pekat sampai hari penghakiman. Saudara, Alkitab tidak mengenal tempat lain selain tempat yang kita sebut bersama dengan Kristus dan neraka. Saudara, itulah yang terjadi. Tubuh kita terpisah dengan jiwa. Tubuh kita hancur menjadi tebu. Tapi jiwa kita bagi orang yang dalam Kristus akan bersama dengan Kristus. Memandang kemuliaan Dia. Dan yang di luar Kristus akan ada di dalam hukuman. Di dalam kegelapan yang kekal. Kedua jiwa ini menantikan hari kedatangan Kristus. Saudara, ketika Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, maka Paulus ingin mengatakan kalau dia hidup dia akan bekerja memuliakan Kristus. Maka ketika Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, Paulus tidak memikirkan bahwa kalau dia mati jiwanya akan tertidur. Tetapi mati adalah keuntungan karena Paulus memikirkan atau dia menyadari konsep ini bahwa dia akan bertemu dengan Kristus, dia akan memandang wajah kemuliaan Kristus, dia akan bersama-sama di dalam persekutuan dengan Kristus. Maka Alkitab mengatakan yang meninggal di dalam Kristus sebelum Yesus datang kembali akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kematian memang memisahkan jiwa dari tubuh, tetapi bagi orang yang dalam Kristus, kematian menyatukan jiwa dengan Kristus. Saudara, ayat 17 dikatakan, tadi yang mati, ayat 17 bicara yang hidup. Yang hidup akan bertemu dengan Kristus ketika Yesus datang yang kedua kali. Kalau kita memiliki kesempatan tetap hidup, ketika Yesus datang, maka dikatakan bahwa di awan-awan kita akan bertemu dengan Kristus. Saudara, awan selalu melambangkan kehadiran Tuhan. Saudara ingat tiang awan, melambangkan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Saudara ingat Yesus naik ke awan, dan dia akan turun seperti dia naik, maka dia akan turun dari awan,
maka itu mengatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, baik kepada yang mati maupun kepada yang masih hidup. Ini sesuai dengan apa yang pemazmur katakan, bahwa Tuhan memelihara kita ketika kita hidup, ketika kita mati. Immanuel Principle selalu berjalan di sini. Saudara, maka itu terjadi dikatakan pada hari Tuhan, ayat 16, bahwa pada waktu itu ketika Tuhan datang, hari penghakiman datang, kedatangan Yesus yang kedua kali itu suatu hal-hal, istilah-istilah yang berbeda, tapi the D-Day, the Lord's Day. Maka pada waktu itu penghulu malaikat akan berseru, sangkakala akan berbunyi, dan Tuhan sendiri akan turun. Ini suatu penggambaran bahwa Tuhan akan datang, akan turun dari surga, menghakimi yang hidup dan yang mati. Bukankah itu pengakuan iman kita? Apakah saudara selalu mengucapkan pengakuan iman, tapi saudara tidak mengimani pengakuan saudara bahwa Yesus akan turun, menghakimi yang hidup dan yang mati? Saudara, bagaimana Yesus turun, ini adalah salah satu penggambaran yang Paulus katakan. Tetapi saya tidak memahami ini seperti literal bahwa Yesus akan turun demikian. Nanti pada waktunya akan tiba-tiba ada penghulu malaikat berteriak, Yesus datang. Lalu ada trompet seperti itu, saya tidak tahu. Tapi saya melihat bahwa ini hanyalah penggambaran bahwa Yesus akan datang. Di bagian yang lain, penggambaran kedatangan Yesus berbeda dengan yang Paulus katakan. Di dalam Wahyu 6 ayat 14 dikatakan, langit menghilang seperti kertas digulung. Saudara, kalau langit menghilang, maka saya juga tidak tahu bagaimana Yesus turun di awan. Langitnya sudah tidak ada. Saudara, perbedaan-perbedaan penggambaran bagaimana Yesus turun bukanlah menunjukkan Alkitab pelin-pelan atau Alkitab tidak sesuai. Tidak. Setiap orang diberikan gambaran oleh Kristus, oleh Roh Kudus itu sendiri, bagaimana penggambaran itu. Tetapi itu semua hal yang kita tidak tahu dengan pasti. Yang kita tahu dengan pasti bahwa Yesus akan datang. Itulah pengakuan iman kita. Dia akan turun untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Pertanyaan kita bukan bagaimana dia turun. Pertanyaan kita, apakah ketika dia turun, kita akan dihakimi sebagai orang yang hidup atau orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, bicara mengenai kebangkitan tubuh. Maka Yohanes 11 ayat 25 berkata, Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan memberikan kita kehidupan yang baru. Jadi setelah kita mati, maka kita akan terpisah tubuh dan jiwa. Maka pada waktu Yesus datang, tubuh kita akan dibangkitkan dan tubuh dan jiwa kita akan bersatu. Kita akan memiliki kehidupan baru seperti dengan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Saudara, hari ini kita hidup sebagai manusia. Ketika kita mati, tubuh dan jiwa akan terpisah. Jiwa orang-orang dalam Kristus akan bersama dengan Kristus. Jiwa orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan ada di tempat penghukuman kekal. Nah, selama tubuh dan jiwa yang terpisah ini, masing-masing menantikan kebangkitan tubuh yang hancur itu. Nah, pada hari kebangkitan nanti, baik tubuh orang percaya maupun tubuh orang yang tidak percaya akan dibangkitkan kembali dan akan bersatu. Maka di dalam Tuhan, kita yang di dalam Tuhan, tubuh dan jiwa kita akan bersatu dan hidup di dalam kekekalan. Inilah kehidupan kita yang kekal. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan, tubuh mereka juga akan dibangkitkan dan mereka akan bersatu dan hidup di dalam suatu penghukuman kekal. Saudara, pengakuan Imam Westminster pasal 32 ayat 3 mengatakan demikian. Tubuh orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus untuk keaiban. Tapi tubuh-tubuh orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan untuk kehormatan, dijadikan serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus yang mulia. Pengakuan iman kita begitu jelas menceritakan apa yang terjadi, dan semuanya itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mulai berpikir, mengapa tubuh itu menjadi penting? Ajaran Yunani mengatakan bahwa tubuh tidak penting. Karena itu tubuh dan jiwa harus meninggalkan tubuh. Dan setelah jiwa terpisah dengan tubuh, tidak ada lagi kemungkinan untuk kembali.
Demikian juga dengan ajaran-ajaran timur, agama-agama timur, tubuh dan jiwa terpisah. Tetapi Alkitab mengatakan tubuh itu penting, karena itu Tuhan akan membangkitkan tubuh. Yohanes 5 mengatakan tubuh orang benar akan dibangkitkan. Tubuh orang yang tidak percaya Tuhan akan dibangkitkan. Pengakuan iman kita mengatakan demikian. Karena itu saudara, hati-hati. Saudara tidak akan pernah mengalami kehilangan kekal. Yang ada adalah kematian kekal itu sendiri, saudara. Karena tubuh begitu penting. Karena itu Tuhan berkata melalui Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah penting. Karena itu Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah sekarang saudara mengerti mengapa kita harus menjaga kekudusan tubuh ini. Kedua, kita tidak hanya memuliakan Tuhan dengan jiwa dan roh kita, tapi kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena manusia itu tubuh dan jiwa. Ketika manusia memuliakan Tuhan, dia memuliakan dengan tubuh dan jiwanya. Saudara, Tuhan peduli dengan tubuh saudara. Jangan pernah saudara mengotori tubuh saudara dengan dosa. Saudara, dalam Mazmur 16 ayat 9-10, pemazmur sudah mengatakan demikian. Hatiku bersukaria, jiwaku bersorak-sorai karena tubuhku akan diam dengan tentram di dalam Tuhan. Saudara, hati yang bersorak-sorai ini, jiwa yang bersukacita ini oleh karena tubuh ini akan diam bersama dengan Tuhan. Ayub, di dalam segala kesulitannya dia berkata, in my flesh I shall see God. Ayub 19 ayat 26. Di dalam dagingku aku akan melihat dan bertemu dengan Tuhan. Ayub mengamini ini, bahwa tubuh kita akan melihat Tuhan. Tubuh yang mati, yang tergeletak di dalam kubur, ataupun dihancurkan oleh mesin-mesin krematorium, akan dibangkitkan. Tubuh kerabat saudara, tubuh papa saudara, tubuh mama saudara, yang saat ini terbaring, suatu hari akan dibangkitkan. Suatu hari, tubuh ini akan melihat Tuhan. Selama kita di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan ini. Saudara, kita perlu memahami hal ini. Kita jangan pura-pura nggak tahu. Kita sudah tahu. Karena itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Tubuh ini penting. Tubuh ini akan dibangkitkan. Kita harus hidup di dalam pengharapan yang benar. Saudara, ketika kita menyadari pengharapan ini, maka kita akan memiliki kekuatan untuk hidup kudus. Untuk hidup mengasihi Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu ini akan berakhir dengan indah. Happy ending. Memang happily ever after sepertinya hanya milik Disney. Kehidupan kita sepertinya nggak happily ever after. Tapi saya mengatakan bahwa Alkitab terutama mengatakan bahwa di dalam Kristus endingnya happily ever after. Saudara, kita boleh meratap. Di dalam kehidupan menuju happily ever after kita akan meratap. Tetapi karena meratap itu natural, Yesus juga meratap. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, tentu kita meratap. Saudara adalah hanya orang gila yang ketika ada keluarga yang meninggal, dia tertawa-tawa dan bergembira-gembira. Saudara, ketika dikatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, Paulus tidak mengatakan jangan berduka. Tapi Paulus ingin kita berduka di dalam pengharapan. Paulus ingin kita meratap, tetapi dirangkai dengan pengharapan. Seperti rantai DNA, saudara. Meratap, tapi dirangkai dengan pengharapan. Paulus tidak ingin kita meratap sendirian tanpa pengharapan. Tapi Paulus ingin kita meratap. Menangis dengan benar. Waktu masih kecil, anak saya Jason selalu malu kalau dia ditemukan dalam keadaan menangis. Lalu dia akan berkata, saya nangis yang penting-penting aja kok. Jadi dia sudah merasa dari kecil kalau nangis untuk hal yang tidak penting itu tidak baik. Saudara, menangislah untuk hal yang penting. Menangislah ketika saudara berdosa. Menangislah ketika saudara tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menangislah ketika saudara tahu bahwa saudara pura-pura tahu. Belaga nggak tahu tentang firman Tuhan. Menangislah ketika ada keluarga di dalam Kristus yang meninggal, tetapi dirangkai dengan pengharapan. Mungkin kalau saudara tahu,
kerabat saudara tidak di dalam Tuhan, menangislah, karena saudara tidak akan bertemu lagi dengan Dia. Saudara, kita harus melihat segala kehidupan kita hari ini tidak hanya dari perspektif saat ini, tapi melihat dari perspektif kekekalan. Maka poin saya yang kedua adalah Tuhan senang ketika kita mengetahui kebenaran ini dan menjalankannya, menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak senang ketika saudara tahu, tapi saudara pura-pura tidak tahu. Saudara belaga nggak tahu bahwa ada kekekalan. Maka orang-orang yang terus melakukan dosa, orang-orang yang terus tidak menjaga kekudusannya, yang tidak mengasihi sesamanya, yang tidak mengurus tubuhnya dengan baik, itu adalah orang yang pura-pura nggak tahu, belaga nggak tahu bahwa Tuhan akan menghakimi mereka. Saudara, poin terakhir saya adalah menyenangkan Tuhan dengan mengencourage one another. Saudara, kita perlu menghidupi apa yang kita percayai. Ketika pengharapan kita semakin kuat, maka kita akan semakin memiliki kekuatan. Ada mesin yang mendorong kita untuk semakin hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Minggu lalu Pastor David Kim mengatakan Paulus menuntut more and more. Apa artinya, saudara? Ada ekspektasi untuk bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, kita perlu semakin hari semakin kuat, dan kekuatan kita datang karena pengharapan di dalam Kristus. Saudara, kita perlu memahami ini. Kita perlu menghidupi ini, dan kita perlu memperlihatkan kepada dunia bahwa pengharapan yang kita miliki bukan cuma di mulut, bukan cuma di kertas, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma di pikiran, tapi di hati. Bukan cuma di hati, tapi seluruh tangan dan kaki kita memperlihatkan ini. Maka ketika dunia melihat bahwa kita hidup dengan pengharapan di dalam Kristus, kita akan dengan mudah menjelaskan kepada mereka tentang pengharapan yang kita miliki. Tapi bagaimana mungkin kita menjelaskan pengharapan kita kalau kita sendiri tidak memperlihatkan bahwa kita meyakini dan menghidupi pengharapan itu, saudara? Ada orang yang mungkin berjualan barang dan mengatakan madu ini adalah madu yang terbaik. Madu ini memberikan kesehatan. Tapi ketika ditanya apakah saudara sudah menikmati, merasakan madu ini, dia bilang belum pernah. Saudara, sangat sulit untuk kita percaya apa yang dia katakan ketika dia sendiri belum pernah merasakan itu. Apakah saudara sudah merasakan pengharapan ini? Saudara belum di dalam kematian. Saudara belum di dalam kekekalan. Tapi apakah saudara merasakan, menikmati, mencicipi kekekalan itu di dalam Tuhan? Jika saudara belum pernah merasakan itu, mungkin ini waktunya bagi saudara untuk datang kepada Kristus, untuk bertobat dari segala dosa saudara, dan berkata, Tuhan ampuni saya, yang terus melawan Engkau, yang terus berpikir bahwa aku adalah hidup bagi diriku sendiri. Maka ketika saudara datang kepada Kristus, Dia akan memberikan kelegaan. Dan saudara akan merasakan kekekalan. Saudara akan merasakan, mencicipi pengharapan itu. Dan pengharapan itu manis, indah di dalam Tuhan. Tapi jika saudara terus-menerus ngotot untuk bergantung pada kekuatan saudara, hati-hati saudara. Karena saudara bukan orang yang tidak tahu bahwa Yesus akan datang menghakimi saudara. Saudara adalah orang-orang yang pura-pura nggak tahu. Atau orang-orang yang nggak mau tahu. Itu berbahaya sekali, saudara. Saudara, saya mau cerita tentang papa saya. Saya dan papa saya adalah memiliki hubungan yang sangat dekat, saudara. Setiap pagi sebelum menikah, saya selalu memiliki waktu bersama dengan papa untuk minum kopi bersama dan berbagi koran. Kompas pada waktu itu sangat tebal, saudara. Tidak seperti hari ini yang sudah tipis. Kami berbagi koran. Kami berdiskusi apa yang kami baca. Saya sangat merindukan percakapan dengan papa saya setiap pagi, saudara. Kami membahas Alkitab juga. Papa saya bukan orang percaya, dan saya berusaha untuk menjelaskan kepada papa saya tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak mudah bagi papa saya untuk percaya. Tetapi
Tanpa sepengetahuan saya, papa saya selalu berkata kepada teman-temannya bahwa saya adalah pendeta. Saya adalah sarjana teologi, padahal saya adalah sarjana sains, saudara. Maka beberapa orang ketika ketemu saya, teman-teman papa saya memanggil saya pendeta. Saya bilang saya bukan pendeta. Oh, papa kamu bilang pendeta. Gitu. Di dalam hati papa saya adalah seorang pendeta. Padahal dia belum percaya. Tapi dia senang anaknya menjadi pendeta. Saudara, suatu hari, 12 tahun yang lalu, papa saya divonis kanker. Stadium 4B. Dan dokter mengatakan hidupnya tinggal 4 bulan lagi. Saya sangat sedih, saudara. Saya berdoa agar papa boleh percaya Tuhan sebelum Tuhan memanggil dia. Saya sudah berdoa 17 tahun untuk papa saya. Tapi tidak mudah bagi papa saya untuk percaya. Dan 17 tahun setelah saya berdoa, Tuhan menjawab doa saya. Papa saya mau dipercaya dan dibaptis. Lalu dia meninggal. Setelah saya berdoa untuk kesembuhan papa saya. Saya berdoa agar papa saya boleh melihat saya menjadi pendeta. Saya berdoa demikian. Oh Tuhan sembuhkan papa saya akan jadi pendeta. Karena saya pikir itu keinginan Tuhan yang dinyatakan melalui papa saya. Tapi Tuhan tidak izinkan papa saya melihat saya ditabiskan menjadi pendeta. Saya sangat sedih dan berduka sangat dalam. Saya melihat papa saya dihancurkan tubuhnya karena dikremasi, menjadi debu dalam 2 jam. Tapi saya ingat ketika dia percaya, ketika dia berkata bahwa dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saya ingat bahwa firman Tuhan memberitahu saya, jiwanya, tubuhnya hancur, jiwanya ada bersama dengan Kristus. Di hari kremasi, saya menceritakan kepada keluarga besar papa saya, bagaimana Tuhan telah menolong papa saya untuk datang kepada Yesus dan bertobat. Untuk bagaimana saya mengabarkan kepada keluarga besar papa saya, tubuhnya yang hancur hari ini akan dibangkitkan kembali dan bersatu dengan jiwanya yang hari itu sudah bersama dengan Kristus. Saudara, di dalam duka yang mendalam, saya berjanji, saya akan menjadi pendeta seperti kerinduan dia. Saya akan mengabarkan Injil Tuhan. Saya akan menceritakan apa yang terjadi, apa yang firman Tuhan katakan. Dan saya akan mengatakan bahwa papa saya bersama dengan Tuhan menantikan tubuhnya yang hancur untuk dibangkitkan kembali. Kita memberitahu kepada semua orang, agar semua orang juga memiliki pengharapan yang sama. Supaya kita juga boleh bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan Tuhan senang ketika kita menceritakan hal ini kepada banyak orang. Beberapa tahun kemudian, saya baru menjadi pendeta, saudara. Dan Tuhan pakai saya untuk memberitakan ini kepada saudara yang hari ini mungkin ragu. Kepada saudara yang mungkin pura-pura nggak tahu atau belaga nggak tahu. Bertobatlah. Jangan terus main-main dengan Tuhan. Saudara, mari kita tutup khotbah ini dengan ringkasan. Saya meringkas khotbah saya pagi ini. Bahwa Tuhan senang ketika kita mengingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak senang ketika kita pura-pura tidak tahu firman Tuhan. Dan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan senang ketika kita bergumul untuk melakukan firman Tuhan. Tidak mudah. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita melakukan. Lalu yang kedua, Tuhan senang ketika kita menghidupi pengharapan kita. Tuhan senang ketika kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tuhan senang ketika kita menghidupi kehidupan kita hari ini dengan perspektif kekekalan. Bahwa kita tidak akan selamanya seperti ini. Kita akan bersatu dengan Kristus. Ayat 14 mengatakan selama-lamanya. Dan Tuhan senang ketika kita bukan cuma menghidupi pengharapan ini, juga mengencourage satu sama lain. Ada pengharapan di dalam Kristus. Datanglah kepada Kristus, percayalah kepada Kristus. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa konteks Paulus adalah bagaimana jemaat di Tesalonika menghidupi pengharapan mereka di tengah-tengah orang yang tidak mengenal pengharapan di dalam Kristus. Di tengah-tengah orang yang berbeda worldview dengan mereka. Paulus mengatakan, engkau harus menghidupi apa yang engkau percayai.
Bukankah hari ini kita juga mirip dengan jemaat di Tesalonika? Mungkin beberapa dari kita berkata bahwa saya ada di provinsi yang penuh dengan orang Kristen. Tapi mungkin mereka masih perlu diingatkan kembali. Supaya mereka tidak perlu pura-pura tidak tahu. Tapi secara umum dunia tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kehidupan kita mirip dengan jemaat di Tesalonika. Karena itu pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah pesan buat kita hari ini. Supaya kita menghidupi pengharapan ini. Memperlihatkan, memberitahukan pengharapan di dalam Kristus. Dan Tuhan senang ketika kita melakukannya. Secara eksplisit Paulus mengatakan bahwa Tuhan senang ketika dikala kita berduka, kita menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan kita. Tetapi sebetulnya secara implisit ini juga mengatakan bahwa mungkin kita juga mengalami penderitaan, kedukaan yang lain, bukan karena kematian. Maka pesan ini juga berlaku yang sama. Ketika saudara mengalami hal-hal yang membuat saudara sedih dan luka, dan mungkin saudara jatuh, maka ketika saudara mulai meragukan kasih Allah, maka Paulus juga mengatakan, hidupilah pengharapan di dalam Kristus. Sekalipun ini bukan kematian, tapi kedukaan apapun juga, Tuhan senang ketika saudara dan saya menyenangkan Tuhan di kala duka. Saudara, ketika hidup saudara begitu sulit, tengoklah ke salib. Di atas salib, Yesus sudah menyelesaikan persoalan yang paling besar. Kesulitan yang paling besar yang manusia harus hadapi, yaitu hukuman dosa. Maka kesulitan apa yang lebih besar daripada hukuman dosa itu sendiri? Yesus mati bagi saudara, bagi saya, untuk menghapus hukuman dosa. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Tapi ketika hidup saudara sangat-sangat sulit, cobalah saudara melihat ke depan bahwa Tuhan berjanji, Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita, Dia akan menjemput kita untuk hidup bersama-sama Dia dalam kekekalan. Tubuh kita yang sakit hari ini akan memiliki tubuh yang baru. Tubuh kita yang sakit mungkin akan hancur. Tubuh kita yang tidak sempurna akan hancur. Dan tubuh kemuliaan akan diberikan kepada kita. Kita semua tidak mungkin menghindari kematian. Tetapi pertanyaannya, setelah kematian, apakah kita memiliki pengharapan untuk hidup kembali di dalam Kristus? Maka saudara, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan hidup hanya untuk perspektif hari ini. Tapi hiduplah dari perspektif kekekalan. Lihatlah apa yang Yesus telah kerjakan. Dan ingatlah apa yang Yesus akan kerjakan di masa yang akan datang. Percayakah saudara? Percayakah saudara akan hal ini? Ingatlah, senangkan Tuhan dengan hidupmu. Karena engkau memiliki pengharapan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dan yang bukan kebenaran boleh berlalu. Kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu terus menghiburkan dan menguatkan kami. Untuk menyenangkan Tuhan dengan tubuh kami. Menyenangkan Tuhan dengan mengasihi sesama. Menyenangkan Tuhan dengan menghidupi pengharapan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semoga firman Tuhan yang baru saja kita dengar dapat memberkati kita semua. Dan kiranya melalui pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan apa yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat sebuah pujian yang mengatakan Because He Lives.
Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat bagi Allah Tritunggal dengan menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Saudara, sekarang pulanglah, hidupilah pengharapan saudara di dalam Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu silahkan duduk dan silahkan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.